Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Supardi. Di sini saya akan menjelaskan materi geografi kelas 12 semester 1 bab 2, yaitu tentang interaksi keruangan desa dan kota. Nah, struktur keruangan serta perkembangan desa dan kota. Nah, bisa dilihat ini merupakan struktur dari keruangan yang berada di desa. Bisa dilihat berbagai faktor atau beberapa ciri yang berada di desa, yaitu rumahnya seperti itu, kondisi alamnya seperti itu. Nah, selanjutnya, struktur keruangan serta perkembangan desa dan kota. Menurut Mintarto pada tahun 1983 dalam bukunya pada halaman 11-12, desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Nah, hasil perpaduan itu adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan budaya, dan memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Nah, struktur keruangan serta perkembangan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui. Nah, ciri-ciri dari desa. Yang pertama ada interaksi antar manusia yang sangat kuat. Yang kedua ada memiliki pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan dan perasaan. Yang ketiga, keluarga di desa-desa merupakan satu unit sosial dan unit kerja. Yang keempat yaitu mata pencaharian penduduknya bersifat agraris. Yang kelima, proses sosial berjalan lambat. Yang keenam, kontrol sosial didasarkan pada hukum informal. Dan yang ketujuh yaitu jumlah penduduk desanya relatif sedikit. Yang terakhir yaitu warga desa banyak bergantung pada musim. Nah, unsur-unsur pembentuk desa yang pertama itu ada wilayah, yang kedua ada penduduk, dan yang ketiga ada perilaku. Nah, pasti di suatu desa pasti memiliki wilayah atau bisa disebut teritorinya. Nah, pasti ada penduduknya dan perilakunya jelas berbeda perilaku orang desa dengan perilaku orang yang hidup di perkotaan. Klasifikasi pembentuk desa. Yang pertama ada potensi sumber daya alam, yang kedua ada potensi sumber daya manusia, yang ketiga ada potensi kelembagaan, dan keempat ada potensi sarana dan prasarana. Nah, potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia ini merupakan potensi yang sudah melekat dari dulu sampai sekarang pada suatu wilayah, terutama di pedesaan. Nah, potensi kelembagaan ini lebih ke lembaga-lembaga yang ada di suatu desa tersebut, misalnya lembaga pelayanan sosial ataupun lembaga sosial dan lembaga lainnya. Nah, potensi sarana dan prasarana ini gimana? Sebaik apakah sarana dan prasarana yang ada di suatu desa yang akan menunjang aktivitas masyarakat yang ada di desa itu sendiri. Nah, tipe-tipe desa yang pertama ada desa pesisir atau desa nelayan. Yang kedua ada desa persawahan, yang ketiga ada desa perladangan, yang keempat ada desa perkebunan, yang kelima ada desa peternakan, yang keenam ada desa perdagangan, yang ketujuh ada desa pertambangan, dan yang terakhir ada desa industri kecil dan kerajinan. Nah, tipe-tipe desa ini dari pola pemukimannya. Yang pertama ada pola pemukiman menyebar, pola pemukiman melingkar, pola pemukiman memanjang, dan pola pemukiman berkumpul. Nah, pola pemukiman ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada morfologis dari wilayah itu sendiri, yang kedua struktur ruang itu tersendiri, dan yang terakhir adalah mata pencaharian dari si masyarakat yang ada tinggal di desa tersebut. Selanjutnya, nah ini adalah merupakan tabel dari analisis potensi desa, di mana bisa dilihat ada dari sumber daya alam yang dijabarkan menjadi beberapa poin. Ada potensi pertanian, potensi kehutanan, potensi lingkungan, baik dari sumber daya manusianya, kelembagaan, dan sarana prasarana. Nah, selanjutnya yaitu tingkat perkembangan desa. Yang pertama itu ada desa swadaya. Nah, desa swadaya adalah desa yang masyarakatnya itu telah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Penduduknya masih jarang dan kurang berkomunikasi dengan masyarakat luar, sehingga proses kemajuan yang diperoleh sebagai hasil interaksi dengan wilayah berjalan sangat lambat. Nah, ini untuk desa swadaya ini lebih menghasilkan dan hanya untuk mereka sendiri, tidak bisa untuk memberikan ke wilayah yang lainnya. Selanjutnya yaitu desa swakarya. Nah, untuk
Untuk desa swakarya ini adalah desa yang masyarakatnya itu sudah lebih maju dibandingkan dengan desa swadaya. Selain untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, kelebihan produksi yang dihasilkan penduduk sudah mulai dijual ke daerah lain. Nah, desa swakarya ini mulai mengadakan kontak atau hubungan dengan warga di wilayah yang lain, walaupun intensitasnya masih sedikit. Nah, selanjutnya yaitu desa swasembada. Nah, desa swasembada ini adalah desa yang sudah mampu mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal. Masyarakat desa ini sudah mulai menggunakan interaksi antara hubungan dengan masyarakat luar dan melakukan tukar-menukar barang dengan wilayah lain. Hasil dari interaksi tersebut menyebabkan masyarakat yang tinggal di desa swasembada mampu menyerap teknologi yang dimiliki oleh wilayah lain, baik itu sumber daya yang baru ataupun lainnya, sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan sangat baik. Nah, sekarang struktur keuangan serta perkembangan desa dan kota. Di sini dilihat dari keuangan yang ada di kota. Lihat jelas perbedaannya. Dilihat dari gambar yang sebelumnya bahwa ada beberapa ciri dari kota, dari ruangannya itu tersendiri, di mana ketika di desa itu lebih hijau, bangunannya lebih renggang sedikit, sedangkan di kota bisa dilihat bahwa banyak sekali bangunan-bangunan yang tinggi, keramatannya sangat padat, begitupun dengan zona hijaunya pun sangat sedikit. Nah, ciri-ciri masyarakat kota bisa dilihat di sini bahwa ada banyak sekali kesenjangan ciri-ciri masyarakat baik dari desa dan masyarakat yang ada di kota. Yang pertama dari pendidikannya sangat tinggi. Yang kedua egois. Nah, yang ketiga yaitu materialistis. Yang keempat kesempatan kerja yang luas. Yang kelima tidak mengenal gotong royong, dan yang terakhir yaitu bersifat glamor atau mewah. Nah, ini merupakan kebalikan dari ciri-ciri masyarakat yang ada di desa. Selanjutnya yaitu pengertian kota. Nah, ada beberapa pengertian kota menurut para ahli. Yang pertama berdasarkan Diktato bahwa kota sebagai kesatuan jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan suatu sosial ekonomi yang heterogen serta corak itu materialistis. Masyarakat kota terdiri atas penduduk asli daerah tersebut ataupun pendatang dari wilayah lainnya. Nah, menurut Max Weber, kota adalah suatu tempat yang penghuninya itu dapat memenuhi kebutuhan sebagian besar kebutuhannya. Ciri kota adalah adanya pasar sebagai benteng serta mempunyai sistem hukum tersendiri dan bersifat kosmopolitan. Dan sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 Pasal 1 disebutkan bahwa kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan administrasi yang diatur dalam perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Nah, selanjutnya elemen-elemen yang membentuk struktur ruang kota menurut Sinulinga pada tahun 2005, yaitu yang pertama, kumpulan dari pelayanan jasa, termasuk di dalamnya adalah perdagangan, pemerintahan, keuangan yang cenderung terdistribusi secara berkelompok dalam pusat-pusat pelayanan. Yang kedua yaitu kumpulan dari industri sekunder atau manufaktur. Nah, perdagangan grosir yang cenderung untuk berkumpul pada suatu tempat. Nah, yang ketiga yaitu lingkungan pemukiman sebagai tempat tinggal dari manusia dan ruang terbuka hijau. Dan yang keempat yaitu jaringan transportasi yang menghubungkan ketiga tempat di atas, yaitu antara pelayanan jasa, pelayanan industri, dan pemukiman. Selanjutnya yaitu bentuk dan model struktur ruang kota. Nah, menurut monocentricity ada 3 jenis struktur ruang kota atau model dan bentuknya. Yang pertama ada monocentricity. Nah, monocentricity ini adalah kota yang belum berkembang pesat, jumlah penduduknya belum banyak dan hanya mempunyai satu pusat pelayanan yang sekaligus berfungsi sebagai sentral business district atau bisa disebut dengan CBD. Nah, contohnya yaitu adalah CBD yang berada di Kabupaten Tangerang. Salah satu CBD yaitu namanya Citra. Nah, selanjutnya yaitu polycentric city. Nah, kalau polycentric ini adalah perkembangan kota yang mengakibatkan pelayanan oleh satu pusat pelayanan tidak efisien lagi. Kota-kota yang bertambah besar membutuhkan lebih dari satu pusat pelayanan yang jumlahnya bergantung pada jumlah penduduk di kota tersebut. Nah, polycentric ini kebalikan dari monocentris. Kalau monocentris ini lebih berpusat kepada satu tempat
Tapi kalau polisentrik ini tidak bisa bergantung kepada satu pusat saja, tetapi membutuhkan pusat-pusat lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu kota metropolitan. Nah, kota metropolitan adalah kota besar yang dikelilingi oleh kota-kota satelit yang terpisah cukup jauh dengan urban rings dari kota tersebut, tetapi semuanya itu membentuk satu kesatuan sistem dalam pelayanan penduduk wilayah metropolitan. Nah, ini merupakan teori konsentris atau the concentric theory. Nah, teori ini dikembangkan oleh Ernest W. Burgess yang menyatakan bahwa perkembangan suatu kota akan mengikuti pola lingkaran konsentrik. Nah, masing-masing zona ini tumbuh sedikit demi sedikit ke arah luar pada semua bagian, sehingga pada akhirnya akan membentuk pola ruangan yang berlapis-lapis dengan Central Business District atau CBD sebagai pusat. Ini menurut Rostam dalam Bakarudin tahun 2012 pada halaman 173. Nah, bisa dilihat gambar tersebut bahwa ada lingkaran atau ada wilayah-wilayah di lingkaran tersebut. Nah, wilayah-wilayah pembagian ini berdasarkan dari teori konsentrik, di mana pusat atau titik pusat yang ada di tengah lingkaran merupakan pusat atau sentral kegiatan atau disebut dengan CBD. Nah, semakin keluar itu akan semakin berbeda. Nah, contohnya di gambar yang bawahnya nomor 2 itu merupakan zona peralihan. Nah, ini peralihan dari sentral bisnis ke daerah pemukiman. Nah, sedangkan daerah yang ketiga itu zona perumahan para pekerja, dan yang keempat itu zona pemukiman yang lebih baik, dan yang kelima zona para pengrajin. Nah, kenapa semakin keluar pemukimannya itu semakin lebih baik? Karena orang-orang yang tinggal dekat dengan CBD atau Central Business District itu merupakan orang-orang yang merupakan tenaga kerja atau buruh, di mana mereka mencari tempat yang lebih dekat ke tempat kerja dibandingkan jauh. Sedangkan orang-orang yang mempunyai harta kekayaan yang lebih banyak itu mereka lebih memilih daerah yang jauh dari pusat kota, dikarenakan mereka melihat dari kenyamanan, keindahan, estetika, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu teori sektoral. Nah, kalau teori sektoral ini dikemukakan oleh Homer Hoyt pada tahun 1930. Nah, ini menyatakan bahwa perkembangan unit-unit kegiatan di daerah kota tidak mengikuti zona-zona yang teratur secara konsentris, tetapi dengan membentuk sektor-sektor tertentu. Nah, sektor tersebut bisa terjadi sepanjang jalur transportasi darat maupun air, sehingga perkembangan kota lebih menyerupai gurita. Nah, bisa dilihat di gambar bahwa ini berbeda sekali dengan teori konsentrik yang pertama, di mana kalau di sini itu ada wilayah-wilayahnya itu tidak berbentuk lingkaran, tetapi membuat sektor-sektor tertentu, tetapi dengan pusat yang sama, yaitu pusatnya itu CBD, Central Business District. Nah, ini wilayah-wilayah yang ada di sekitar ini akan membentuk sektor-sektor tersendiri. Misalnya ada sektor pertanian, ada sektor industri, sektor pemukiman, dan biasanya sektor pemukiman ini lebih dekat ke sektor industri. Selanjutnya, nah ini ada teori inti ganda atau multiple nucleus teori. Nah, ini dikemukakan oleh Harris dan Ullman pada tahun 1945. Nah, ini menyatakan bahwa pertumbuhan kota berawal dari pusat pertumbuhan, kemudian menjadi bentuk kompleks karena muncul nukleus atau inti-inti baru sebagai kutub pertumbuhan seperti perguruan tinggi, kompleks industri, terminal, dan lain-lain. Nah, dalam teori ini tidak ada urutan yang teratur dari zona-zona kota seperti halnya pada teori konsentris dan sektoral. Bisa dilihat di gambar bahwa banyak sekali nukleus atau inti-inti perkembangan atau pertumbuhan suatu kota, di mana setiap daerahnya itu mempunyai fungsinya tersendiri. Seperti poin nomor 1 yaitu daerah pusat kegiatan atau CBD, nomor 2-nya itu daerah grosir, dan bisa dibaca selanjutnya. Ini tidak ada keterkaitan atau tidak ada urutan yang secara bersistem, tapi mereka lebih melihat dari potensi dari ruang itu tersendiri. Selanjutnya yaitu teori konseptual atau tipe Eropa. Nah, teori ini dikemukakan oleh Peter Mann pada tahun 1965. Nah, dengan mengambil lokasi penelitiannya itu di Inggris. Nah, teori ini mencoba menggabungkan teori konsentrik dan sektoral, namun penekanan konsentrik lebih ditonjolkan. Selanjutnya, nah ini adalah teori konseptual tipe Amerika Latin. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan teori konsep sektoral yang tadi, cuma bedanya ini lebih tipenya itu lebih ke Amerika Latin, jadi lebih banyak tipe ini dipakai di Amerika Latin. Nah, teori ini dikemukakan oleh Ernest Griffin dan oleh Larry Ford pada tahun 1980. Nah, berdasarkan penelitian di Amerika Latin.
Nah, ini teori poros. Nah, teori poros ini dikemukakan oleh Babcock pada tahun 1932 yang menekankan pada peranan transportasi dalam mempengaruhi struktur keuangan kota. Artinya, ini mengikuti jalur transportasi yang ada di suatu kota. Selanjutnya teori historis. Nah, dalam teori historis ini Alonso mendasarkan analisisnya pada kenyataan histori yang berkaitan dengan perubahan tempat tinggal penduduk di dalam kota. Selanjutnya, teori pusat pelayanan. Nah, ini menurut Walter Christeller, seorang geografi Jerman, mengemukakan teori lokasi yang dikenal sebagai teori tempat sentral. Nah, ini memperkenalkan teori pada tahun 1933 dalam tulisannya yang berjudul The Zentrale Ortela Plan, tempat yang sentral diasumsikan sebagai tempat yang memberikan peluang kepada manusia yang jumlahnya itu maksimum untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan, baik secara pelayanannya maupun sebagai pihak yang dilayani. Nah, tahap-tahap perkembangan kota ini ada 6 tahap perkembangan kota. Yang pertama itu tahap geopolis. Nah, tahap geopolis ini adalah tahap di mana suatu wilayah direncanakan untuk menjadi suatu kota. Selanjutnya yaitu tahap polis. Nah, tahap polis ini merupakan tahap di mana suatu kota ini lebih berkembang kepada sektor agraris. Sedangkan untuk metropolis merupakan kota yang lebih menekankan pada sektor industri. Dan yang keempat yaitu perkembangan kota megapolis. Nah, megapolis ini merupakan kumpulan dari beberapa kota metropolis yang akan bergabung dan akan menjadi suatu kota yang sangat besar. Dan kemudian yang kelima yaitu tiranopolis. Tiranopolis ini merupakan tahap perkembangan kota di mana adanya kemerosotan moral, baik moral manusianya ataupun kerusakan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu nekropolis. Nah, ini merupakan tahap di mana kota akan mendekati kehancuran atau menjadi kota mati. Pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota. Bentuk desa menyusun sepanjang pantai. Nah, ini berlakunya hanya untuk di daerah pantai. Nah, yang landai dapat tumbuh suatu pemukiman yang mata pencaharian penduduknya yaitu di bidang perikanan, perkebunan kelapa, dan perdagangan. Jika desa pantai seperti itu berkembang, maka tempat tinggal akan meluas dengan cara menyambung yang lama dengan menyusur pantai sampai bertemu dengan desa pantai lainnya. Nah, ini merupakan contoh gambar desa yang ada di pantai. Selanjutnya, ini bentuk desa terpusat. Nah, pola perubahan desa yang terpusat terdapat di daerah pegunungan. Nah, pola desa terpusat dijumpai pada suatu desa yang pemukiman penduduknya berdekatan antara yang satu dengan yang lain dan membentuk suatu kelompok besar. Nah, ini merupakan contoh gambar dari pusat pemukiman berbentuk desa terpusat. Nah, bentuk desa linear di daratan rendah. Nah, pemukiman penduduk dataran rendah umumnya memanjang sejajar dengan rentangan jalan raya yang menembus desa yang bersangkutan. Nah, jika kemudian secara wajar artinya tanpa direncanakan desa mekar, tanah pertanian di luar desa sepanjang jalan desa menjadi pemukiman baru. Memang ada kalanya juga pemekaran tanah pedalaman menyebelah jalan raya. Nah, ini contoh dari bentuk desa linear di dataran rendah. Jadi pemukiman ini mengikuti alur dari si jalan raya. Selanjutnya yaitu bentuk desa mengelilingi fasilitas tertentu. Nah, jenis ini terdapat di dataran rendah yang dimaksudkan dengan fasilitas misalnya mata air, waduk, lapangan, terbang, dan lain-lain. Arah pemekarannya dapat ke segala arah, ke segala jurusan, sedang fasilitas-fasilitas bentuk industri kecil dapat disebarkan di mana-mana sesuai dengan keinginan. Nah, ini contohnya bentuk dan pola desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. Misalnya ini di sungai ataupun danau. Nah, maka polanya itu akan membentuk mengelilingi fasilitas tertentu. Nah, menurut Erwin Tarto, ada 6 pola desa yang dikemukakan, yaitu memanjang jalan, memanjang sungai, radial, tersebar, memanjang pantai, dan sejajar dengan jalan kereta api. Ini lebih menekankan kepada morfologi dan sarana transportasi yang ada. Selanjutnya, nah ini contoh dari pola pemukiman yang gambar A itu mengikuti jalan raya, yang B itu mengikuti sungai, yang C ini radial atau memusat, yang D ini lebih ke mengikuti jalan raya juga tapi tidak tegak lurus, dan kemudian yang terakhir yaitu mengikuti arah pantai. Nah, selanjutnya yaitu fungsi desa. Fungsi desa ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah hinterland. Nah, hinterland ini artinya adalah daerah penyokong atau penyuplai kebutuhan masyarakat yang ada di kota.
Yang kedua adalah raw material and manpower. Nah, maksudnya itu adalah desa berfungsi sebagai penghasil bahan mentah untuk industri dan tenaga kerja. Yang ketiga yaitu dari segi kegiatan kerja, desa dapat berfungsi sebagai desa agraris, desa industri, desa nelayan, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, sebagai bentuk pemerintahan terendah, artinya desa bisa diharapkan mampu menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya yaitu fungsi kota. Ada 6 fungsi kota. Yang pertama, kota sebagai pusat produksi. Yang kedua, kota sebagai pusat perdagangan. Yang ketiga, kota sebagai pusat pemerintahan. Yang keempat, kota sebagai pusat kebudayaan. Yang kelima, kota sebagai pusat pengobatan dan rekreasi. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, kota yang berfungsi ganda. Nah, faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Yang pertama ada relationship. Nah, relationship merupakan hubungan antara dua gejala, dua komponen, dua individu atau lebih yang menimbulkan suatu pengaruh timbal balik. Kemudian ada interrelation, merupakan hubungan yang berpengaruh antara dua gejala atau lebih dalam suatu wilayah. Kemudian akan menghasilkan suatu interaksi di mana interaksi tersebut adalah kontak atau hubungan antara dua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan gejala atau masalah hidup. Selanjutnya yaitu integrasi, yaitu bertujuan bertemunya beberapa unsur yang saling mengisi sehingga dapat mencapai suatu keserasian dan kelengkapan. Artinya ada yang mengisi dan ada yang diisi. Nah, selanjutnya yaitu pengaruh interaksi desa dan kota. Nah, wujud interaksi desa kota yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pergerakan barang dari desa ke kota ataupun sebaliknya. Kemudian, pergerakan gagasan dan informasi terutama dari kota ke desa. Yang selanjutnya yaitu pergerakan manusia, baik dalam bentuk bekerja, rekreasi, untuk ilmu, ataupun keperluan-keperluan lainnya. Dan yang terakhir yaitu adanya komunikasi penduduk antara kedua wilayah, dari wilayah desa dan wilayah kota. Nah, dampak interaksi bagi desa. Dampak positifnya yang pertama ada pengetahuan desa menjadi sangat meningkat. Yang kedua, jumlah guru dan sekolah sudah banyak terdapat di pedesaan. Yang ketiga, perluasan jalur jalan desa kota dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Yang keempat, produktivitas desa semakin meningkat. Yang kelima, pelestarian lingkungan hidup pedesaan. Yang keenam, dengan peningkatan kegiatan wira swasta yang menghasilkan produk yang baru. Kemudian adanya pengetahuan tentang kependudukan, dan yang terakhir, yang kedelapan adanya seperti koperasi dan organisasi sosial. Nah, ini merupakan dampak negatif dari interaksi antara kota ke desa, terutama bagi desa. Yang pertama ada modernisasi kota telah melunturkan orientasi pertanian. Yang kedua ada bisa meningkatkan konsumerisme dan kriminalitas. Yang ketiga, pengurangan tenaga produktif bidang pertanian di desa karena orang-orang bermigrasi ke kota. Kemudian ada perubahan tata guna lahan di pedesaan yang tadinya pertanian menjadi perindustrian. Kemudian yang kelima ada mengubah budaya desa. Yang keenam ada ketersediaan bahan pangan yang berkurang. Kemudian ada peningkatan pengangguran. Yang terakhir yaitu pencemaran lingkungan menjadi masalah penting akibat interaksi desa dan kota. Nah, ini merupakan dampak positif bagi kota. Nah, tercukupinya kebutuhan bahan pangan bagi penduduk perkotaan yang sebagian besar dihasilkan dari pedesaan, seperti sayuran, buah-buahan, beras, dan lain sebagainya. Nah, kemudian jumlah tenaga kerja yang di perkotaan sangat melimpah karena banyaknya penduduk dari desa yang pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu produk-produk yang dihasilkan di daerah perkotaan bisa dipasarkan hingga ke pelosok desa, sehingga keuntungan yang diperoleh pun menjadi sangat besar. Nah, ini merupakan dampak negatif dari interaksi desa dan kota, khususnya bagi kota. Yang pertama yaitu jumlah penduduk desa yang pergi ke kota tanpa keahlian menimbulkan permasalahan bagi daerah perkotaan yang meningkatnya jumlah pengangguran, dan penduduk miskin. Kemudian penduduk dengan pendapatan rendah kesulitan mencukupi kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, hiburan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu nilai lahan di perkotaan yang mahal, memaksa warga menggunakan lahan atau tempat yang tidak layak untuk pemukiman sehingga akan menghasilkan kawasan kumuh atau selap-area. Selanjutnya yaitu terjadi degradasi atau penurunan kualitas lingkungan, peningkatan jumlah penduduk kota yang pesat mendorong pembangunan rumah-rumah di wilayah kota sehingga lingkungan akan menjadi rusak. Nah, pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota.
Nah, teori ini diterapkan dalam geografi oleh Wegereri untuk mengukur kekuatan interaksi ruangan antara dua wilayah atau lebih. Nah, kekuatan interaksi antara dua wilayah dapat diukur dengan memperhatikan jumlah penduduk masing-masing wilayah serta jarak mutlak antara wilayah tersebut. Nah, sebagai contoh di sini ada rumus di mana rumusnya tersebut adalah interaksi A, B itu antara kota A atau suatu wilayah A dengan wilayah B sama dengan K dikali PA dikali PB per DAB pangkat 2. Nah, DAB merupakan kekuatan interaksinya, K itu merupakan konstanta dan biasanya adalah 1, PA itu jumlah penduduk dari wilayah 1 atau wilayah A, dan PB itu adalah jumlah penduduk dari wilayah B. Kemudian DAB merupakan jarak mutlak yang menghubungkan dari kota A ke kota B atau wilayah A ke wilayah B. Kemudian ini merupakan interaksi desa kota menggunakan model titik henti. Nah, bahwa jarak titik henti dari pusat perdagangan yang lebih kecil ukurannya berbanding lurus dengan jarak antara kedua pusat perdagangan tersebut dan berbanding terbalik dengan 1 ditambah akar kuadrat jumlah penduduk dari wilayah yang penduduknya lebih besar dibagi dengan jumlah penduduk. Jika dirumuskan, bisa dilihat di sebelah sana bahwa rumusnya itu adalah DAB sama dengan DAB per 1 ditambah akar dari PB per PA. Nah, DAB ini merupakan jarak lokasi titik hentinya, kemudian DAB merupakan jarak mutlak antara kota A atau wilayah A dengan wilayah B, kemudian ada PA. PA ini merupakan jumlah penduduk yang lebih kecil, misalnya wilayah penduduk kota A. Kemudian PB adalah jumlah penduduk yang relatif lebih besar daripada jumlah penduduk pada kota sebelumnya atau kota A. Nah, ini merupakan dampak pembangunan kota terhadap masyarakat desa dan kota. Yang pertama dari aspek fisiknya. Nah, ada penggunaan lahan dan lingkungan hidup ini udah jelas bahwa penggunaan lahan di kota ini sangat optimal, sedangkan di pedesaan ini belum optimal. Kemudian lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup di perkotaan ini lebih buruk dibandingkan lingkungan hidup yang ada di pedesaan, di mana lingkungan hidup di pedesaan ini lebih terjaga ekologisnya dan lain-lainnya. Sedangkan di perkotaan ini sudah banyak sekali pencemaran baik pencemaran air, udara, dan lain-lain. Nah, aspek sosial, penduduk, tenaga kerja, dan permasalahan sosial. Nah, penduduk ini di perkotaan akan semakin padat sehingga akan menimbulkan banyaknya tenaga kerja yang ada, dan karena ada ketimpangan pendidikan ataupun sosial yang rendah, maka akan menghasilkan permasalahan sosial yang ada. Nah, kemudian aspek ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi di kota akan semakin meningkat. Jika ada interaksi dari desa pun akan semakin meningkat. Namun, untuk pemerataan ekonomi, karena ada perbedaan antara wilayah kota dan pedesaan, maka pemerataan ekonomi pun masih belum tersebar secara merata di seluruh Indonesia. Nah, sekarang yaitu adalah urbanisasi. Nah, urbanisasi ini diartikan sebagai proses pembengkakan kota yang diakibatkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang sangat cepat. Nah, peningkatan ini disebabkan oleh pertumbuhan alami penduduk kota dan adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota. Dari pengertian ini sering diartikan bahwa urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, urbanisasi diartikan sebagai proses berubahnya suasana kehidupan pedesaan menjadi suasana perkotaan. Nah, urbanisasi diartikan juga sebagai proses bertambahnya jumlah kota pada suatu wilayah atau negara yang disebabkan oleh perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Nah, faktor penarik urbanisasi yang pertama ada mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, tingkat upah yang lebih tinggi di perkotaan daripada di pedesaan. Yang ketiga, kelengkapan fasilitas baik sekolah, hiburan, dan kesehatan di kota ini lebih tinggi dibandingkan di pedesaan. Kebebasan pribadi lebih terjamin, pengaruh adat yang longgar, kemudian anggapan yang bersifat budaya. Selanjutnya, nah ini faktor pendorong urbanisasi, lahan garapan yang dari desa ini, terhadap masyarakat desa dan kota. Nah, lahan garapan semakin sempit di pedesaan, lapangan kerja makin terbatas akibat iptek, pendapatan lebih kecil di pedesaan, kurangnya fasilitas baik sosial, pendidikan, olahraga, rekreasi, meningkatnya pengangguran, dan tekanan adat istiadat alasan memasarkan produk. Selanjutnya, nah ini merupakan dampak positif dari urbanisasi. Nah, terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja di kota, meningkatnya aktivitas perekonomian kota, meluasnya kesempatan untuk membuka usaha-usaha baru, kemudian meningkatnya tingkat kesejahteraan warga desa yang berurbanisasi ke kota. Yang kelima, meningkatkan taraf hidup keluarga yang ditinggalkan di desa. Yang keenam, lapangan kerja di pedesaan menjadi
sesuai dengan jumlah angkatan kerja yang ada. Nah, dampak pembangunan kota terhadap masyarakat desa dan kota. Nah, ini merupakan upaya pemerintah untuk mencegah atau mengurangi terjadinya urbanisasi. Yang pertama itu ada melaksanakan pembangunan secara desentralisasi. Yang kedua, mengadakan modernisasi desa dengan program pembangunan. Yang ketiga, memperbanyak fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan. Yang keempat, mengendalikan pertumbuhan penduduk di pedesaan melalui program keluarga berencana. Yang kelima, meningkatkan perekonomian rakyat pedesaan. Dan yang keenam, meningkatkan keamanan di pedesaan. Nah, ini merupakan usaha untuk mengatasi akibat urbanisasi kota. Yang pertama, menertibkan pemukiman kumuh, pembuangan sampah dan air limbah. Yang kedua, mengadakan penghijauan kota, yaitu mengadakan jalur hijau dan taman kota. Yang ketiga, memperluas pemukiman dengan pembangunan kota satelit, yaitu kota kecil di sekitar kota besar. Yang keempat, yaitu menambah perumahan rakyat dengan membangun rumah murah. Dan yang kelima, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru. Nah, usaha-usaha dalam rangka pemerataan pembangunan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mendapat perhatian dalam membangun wilayah pedesaan. Yang pertama, pembangunan masyarakat di desa masih bersifat dekonsentrasi. Di sisi lain, sifat ragam dan hakikat desa sangat beraneka ragam yang sifatnya membutuhkan penanganan. Yang kedua, perangkat desa perlu mendapat bantuan teknis dan intensif. Yang ketiga, dana pembangunan desa secara lintas sektoral masih belum bermanfaat bagi masyarakat desa. Dan yang terakhir yaitu kurangnya keterpaduan kepentingan antar sektor, sehingga dibutuhkan koordinasi lintas sektoral tentang pemerintahan dan pemerintahan desa melalui penyatuan program, visi dan misi pembangunan. Nah, ini solusi dalam memelihara keseimbangan desa kota. Yang pertama, pasar kerja di desa. Karena itu langkah pertama yang harus ditempuh adalah membuka kesempatan kerja untuk menyerap tenaga kerja pasaran di desa. Yang kedua, modal usaha kecil. Nah, untuk mendorong keberadaan usaha ini, maka pemerintah perlu untuk memberikan bantuan kredit kecil. Kemudian ada teknologi kurang terampil. Nah, tenaga kerja di desa biasanya mempunyai kualitas yang rendah. Karena itu, untuk mengatasi masalah maka perlu diadakan berbagai macam penyuluhan, pelatihan ataupun berbagai macam bentuk pembinaan. Yang keempat yaitu pemasaran hasil produksi. Nah, sebaiknya pemasaran hasil produksi di desa akan mendukung masuknya modal ke daerah pedesaan. Nah, ini merupakan program-program dan usaha pembangunan desa yang dapat menciptakan suasana pra-conditioning untuk tumbuh dan berkembang. Yang pertama, sistem kepemimpinan di desa. Yang kedua, pembinaan kelembagaan. Yang ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan yang terakhir yaitu bantuan teknis. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Manunjaya, Instagram PKB Malkata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malkata.